Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, penguasa alam semesta. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ada sebagaimana kami ada di awal bulan yang ketiga ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di bulan yang sudah kami lewati. Dan sekarang kami arahkan hati kami kepada Tuhan, kiranya Engkau tetap pegang tangan kami, kendalikan hidup kami, di dalam kami menjalani bulan yang baru ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Saat yang terindah di hadapan-Mu, kami mau duduk diam, kami mau relakan hati kami, buka hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah, pengurapan Tuhan telah turun atas setiap kami, baik bagi hamba-Mu yang memberitakan dan juga hamba-Mu, umat-Mu semua yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera untuk semua kita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Di bulan yang ketiga pada tahun ini, bersama-sama kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan judul dampak memahami ajaran benar. Dampak memahami ajaran benar. Itulah firman yang akan bersama-sama kita pelajari sepanjang bulan yang ketiga ini. Sebab kalau ajaran salah, maka dilakukan salah, maka tersesatlah orang yang melakukannya. Dan Alkitab berkata Allah akan menghukum mereka yang mengajarkan kesesatan dan akhirnya orang sesat. Yakobus berkata, janganlah banyak di antara kamu menjadi guru. Guru artinya yang mengajar. Sebab kalau dia ajarkan sesuatu yang salah dan orang menangkap pesan yang salah dan melakukan yang salah, maka tersesatlah orang itu. Itu sebabnya pada bulan ini saudara-saudara, mari kita menggali, menggumuli kebenaran yang hakiki yang mendasar dalam hidup kita. Di minggu yang pertama ini saudara-saudara, firman Tuhan saya beri judul ketidaksalahan Alkitab. Ketidaksalahan Alkitab. Dalam istilah teologi ada kata inerrancy of scripture. Saudaraku sekalian, salah satu kebenaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dengar simak baik, adalah keyakinan kita bahwa Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang ada di tangan kita, Alkitab yang kita percayai sebagai dasar kehidupan adalah benar, tidak ada kesalahan. Adalah firman Allah yang sempurna, tanpa kesalahan. Maka saudara-saudara, kata inerensi ini menjadi kata yang sangat penting kita pahami. Sebab inerensi itu artinya sebenarnya tidak salah, tidak ada kekeliruan. Inerensi itu adalah keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah
sepenuhnya benar dan bebas dari kesalahan. Simak baik, dalam naskah aslinya. Dalam naskah aslinya tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Kalaupun sekarang ini ditemukan dalam kutip kesalahan, itu bukan kesalahan aslinya, kesalahan penterjemahan. Oleh karena keterbatasan kata bahasa yang harus dipakai. Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, dan juga Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata yang kalau diterjemahkan dari sumber aslinya itu ke dalam bahasa-bahasa yang ada yang lain, sebutlah salah satu bahasa Indonesia, dia mengalami kesulitan menerjemahkan. Jadi bukan kesalahan pada naskah aslinya. Jadi sekali lagi, naskah asli Alkitab tidak ada kesalahan di sana. Memang saudara-saudara, dalam kemajuan ilmu teknologi sekarang orang berusaha. Orang berusaha dengan berbagai cara, berbagai metode. Sehingga orang akhirnya bukan makin memahami, tapi makin bingung. Kebingungan dan berbagai ajaran yang saling bertentangan. Maka supaya saudara tidak bingung, kita harus memiliki dasar yang kokoh pada firman ini sendiri. Alkitab itu adalah dasar iman kita. Sumber kebenaran yang mutlak. Petunjuk bagi hidup kita. Doa saya setelah saudara dengar firman ini. Bertambahlah cintamu. Bukan pada Alkitab secara fisik, tapi pada Alkitab yang isinya adalah kebenaran. Sebab kalau kita memiliki pemahaman yang hebat, pemahaman yang benar terhadap Alkitab, dan kita tahu ini apa, maka akan menentukan sikap kita. Ada banyak orang yang meragukan otoritas dan keabsahan daripada Alkitab. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu memahami mengapa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sempurna. Firman Allah yang tidak mengandung kesalahan walaupun ada orang meragukannya. Tapi aku tidak ragu. Aku percaya sepenuhnya pada apa yang tertulis di dalamnya. Kepada Timotius, Rasul Paulus meyakinkan dia perihal Alkitab. Dalam 2 Timotius 3:16. Seluruh kitab suci, oke ya, diilhamkan Allah dan bermanfaat satu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seluruh kitab suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, diilhamkan Allah. Maka saudara-saudara, supaya saudara dan saya tidak ragu, tapi sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab tidak ada kesalahannya. Alkitab
tanpa kesalahan. Supaya saudara sungguh hari ini yakin, maka hal pertama untuk kita bisa diyakinkan, memahami atau menerima, memperoleh alasan bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahannya. Hal yang pertama saudara dan saya pahami adalah Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Diilhami oleh Allah. Alkitab bukan sekedar tulisan atau hasil pemikiran manusia. Apa artinya diilhami? Sumbernya itu datangnya atau berasal dari Allah, bukan dari pikiran si penulis. Itu artinya diilhami. Oke ya. Bukan bersumber dari hasil pemikiran si penulis. Tetapi bersumber berasal dari Allah. Dia menuliskan apa yang didapatkan diperolehnya dari Allah. Itu artinya diilhami. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Alkitab berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Dorongan Roh Kudus. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 66 kitab. Yang ditulis dalam rentang waktu yang panjang, saudara. Bukan waktu sekejap sesaat. Dan kalau saudara tahu begitu lamanya, begitu panjangnya proses. Sekitar 1500 tahun. Yang ditulis kurang lebih dari 40 penulis. Dari latar belakang yang berbeda. Sampai di sini pun sebenarnya saudara tangkap ini, pahami ini. Akan bertambah keyakinanmu pada Alkitab ini. Sebab firman ini tidak terjadi atau apa yang ada dalam Alkitab ini tidak terjadi dalam waktu 1 minggu. 1 bulan, 1 tahun. Tapi waktu yang cukup panjang. Menarik juga dalam hal penulisan Alkitab. 40 orang lebih atau orang-orang penulis Alkitab berbeda latar belakangnya. Supaya saudara paham. Para penulis Alkitab itu ada orang yang sangat tinggi pendidikannya. Tapi ada orang yang sangat rendah pendidikannya. Mungkin saudara akan berkata, kalau tulisannya orang berpendidikan saya terima. Kalau kurang berpendidikan, enggaklah. Musa itu orang berpendidikan. Dibesarkan dalam budaya Mesir. Amos itu bukan orang berpendidikan. Alkitab mencatat dia bilang bahwa dirinya hanyalah anak petani yang kerjanya tiap hari memungut buah ara hutan. Baca kitab itu. Oh, Daud menulis banyak syair-syair pujian dan mazmur karena dia suka menyanyi. Dalam melangkah ke perjanjian baru, ada orang-orang yang berlatar belakang nelayan, penangkap ikan. Ada dokter. Lukas itu dokter. Ada orang sangat berpendidikan. Dia adalah Rasul Paulus. Tapi yang menarik adalah ini.
Allah memilih orang-orang mulai dari kelas rendah kalau pakai kata itu. Sampai pada kelas tinggi. Orang yang rendah pendidikannya sampai orang yang berpendidikan tinggi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pakai yang begituan? Lalu bagaimana orang yang berpendidikan rendah bisa menulis? Itulah artinya. Sumber itu didapatkannya dari Tuhan sendiri. Ilham. Tapi dari semua apa yang mereka tulis, saudara, ada kesinambungan. Seluruh isinya memiliki satu tema utama yang selaras, yang tidak bertentangan satu sama lain. Yaitu rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Inilah pesan utama yang ada di seluruh rangkaian tulisan Alkitab ini. Jadi saudara, yang pertama bicara mengenai Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Ingat pertama-tama, bukan sekedar tulisan manusia, tapi para penulis diilhami oleh Roh Kudus. Kemudian juga kesempurnaan dan keteguhan firman Tuhan itu sendiri. Diilhami, nampak dari kesempurnaan. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Diuji, dimurnikan. Kalau sesaat bisa isinya salah. Bisa tidak bertahan. Ya, bisa tidak bertahan. Tapi bayangkan. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah atau berkurang. Karena sudah teruji, sudah dimurnikan. Dan luar biasanya adalah berasal dari Allah. Dan tidak dapat salah. Kebenaran dalam Alkitab tetap relevan sepanjang zaman. Sekali lagi tetap relevan sepanjang zaman. Yang menuntut setiap generasi kepada kebenaran dan keselamatan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ada buku-buku sudah ketinggalan zaman isinya. Orang pelajar, mahasiswa, dia mau coba pakai buku adik kelasnya, lalu gurunya atau dosennya bilang buku itu sudah nggak kita pakai. Sebab sekarang ada buku yang lebih baik isinya, up to date. Buku yang dulu itu sudah terbelakang, sekarang ada buku yang lebih bagus. Itu buku. Pernahkah saudara berkata atau berpikir atau orang berkata, Alkitab itu sudah ketinggalan zaman. Maka perlu ada kitab baru pembaharuan. Ada? Tidak ada. Disinilah kita melihat hebatnya Allah yang mengetahui segalanya. Sebelum segala sesuatu Allah tahu. Setelah berjalan sejarah hidup manusia Allah tahu. Berakhir di mana Allah tahu. Itu sebabnya Tuhan buat seindah itu. Sebutlah salah satu ayat yang kita mungkin ingat ya. Begitu relevannya sampai detik ini. Berapa ribu tahun yang lalu firman berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itu sampai hari ini tetap relevan. Karena uang orang bisa bunuh diri atau bisa membunuh.
akar segala kejahatan. Hebat sekali. Jadi saudara-saudara tetap relevan. Kalau Tuhan belum datang 1000 tahun lagi, mungkinkah akan ada kitab baru sebagai kesempurnaan dari kitab yang sekarang? Jawabannya tidak. Firman ini, Alkitab ini tetap relevan. Sejak ada hari ini sampai yang akan datang. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap. Tapi firmanku, firman Tuhan tinggal tetap. Hal yang kedua, membuktikan bahwa Alkitab itu tanpa kesalahan. Alkitab tidak mengandung kesalahan oleh karena yang pertama, Allah yang adalah sumbernya yang menginspirasi, mengilhami. Halo, adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha benar. Tidak ada kesalahan pada dirinya. Dalam Titus pasal yang pertama ayat 2, di sana ada kalimat yang berbunyi, Allah yang tidak berdusta. Jika Allah tidak berdusta, maka firman-Nya pun pasti benar. Tanpa kesalahan. Jadi saudara-saudara, jangan ada orang yang ragu pada ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Jangan bilang betulnya ini. Terjadinya ini. Kalau engkau percaya, itu terjadi dalam diri. Maka hari ini saya yakinkan engkau. Buang segala kebimbangan dan keraguan. Yang mengganjal imanmu bertumbuh selama hidupmu. Dari Alkitab ini. Hari ini kusampaikan, firman ini, Alkitab ini tanpa ada kesalahan. Kesalahan yang terjadi itu adalah kesalahan dalam hal pemahaman manusia. Bukan Alkitabnya yang salah. Pemahaman kita yang salah, bukan firman itu yang salah. Membuat kita makin semangat bergairah pada firman ini bahwa tidak ada kesalahan. Karena Allah adalah Allah yang maha tahu dan Allah yang maha benar. Kemudian, Yesus sendiri juga bersaksi. Kesaksian Yesus tentang Alkitab. Matius 5:18. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat, dari firman Allah, sebelum semuanya terjadi. Yesus sendiri mengakui dan meneguhkan keabsahan, keaslian kitab suci, Alkitab, sebagai firman yang kekal sebelum semuanya terjadi. Bahkan kalau saudara baca pernyataan Tuhan Yesus, Yesus juga sering mengutip dan menggunakan kitab-kitab suci dalam perjanjian lama karena dia mengajar di masa perjanjian baru. Hal itu menunjukkan betapa firman itu punya otoritas. Haleluya. Ketiga, masih tetap berbicara poin yang kedua, Alkitab tidak mengandung kesalahan karena Allah yang maha benar, Allah yang maha tahu. Kemudian Yesus juga bersaksi. Ketiga, kita lihat bagaimana konsistensi Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekali lagi dengar. Mereka tidak pernah jumpa. Para penulis Alkitab tidak rapat terlebih dahulu.
Lalu merencanakan, kamu Musa tulis ini ya. Ezra kau tulis sini ya, Daud kau tulis sini ya, Amos kau tulis sini ya, Mika, Nahum dan seterusnya. Kamu tulisin, tidak ada. Bukan manusia yang memerintahkan kepada mereka supaya mereka menulis. Tapi Allah yang memerintahkan mereka menulis. Dan semua tulisan-tulisan mereka itu tidak bertabrakan satu sama lain. Tapi menjadi satu kesinambungan yang disebut dengan konsistensi. Hanya satu yang mereka tuliskan, isinya itu semua tujuannya adalah supaya rencana keselamatan Allah bagi dunia ini tercapai. Nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias digenapi dalam diri Yesus Kristus. Bacalah salah satu contoh dalam perjanjian lama dalam kitab Yesaya 53. Jadi perjanjian lama itu sering disebut sebagai kitab nubuat. Nubuat itu artinya sesuatu yang diberitakan untuk terjadi di masa yang akan datang. Sesuatu yang dijanjikan sekarang tapi terjadinya di masa yang akan datang. Yesaya 53 bicara tentang hamba Tuhan yang menderita dan yang dimaksudkan adalah Yesus dan itu digenapi pada masa perjanjian baru. Luar biasa. Cintailah firman ini, maka engkau akan hidup. Firman Allah ini abadi, kekal, sempurna. Sumbernya dari Allah. Kenapa engkau lebih cinta pada berita lain daripada firman ini sendiri? Renungkan itu baik-baik hari ini. Dan itulah tujuan khotbah ini kusampaikan. Pengajaran yang benar itu berdampak dalam hidup kita. Kalau Alkitab kurang berdampak, kurang berpengaruh pada dirimu, hampir bisa dipastikan sesungguhnya engkau tidak terlalu bangga dengan Alkitab ini, firman ini. Tidak engkau mencintainya, hanya sekedar pengisi kehidupan. Dan ketiga poin terakhir. Kalau kita tahu Alkitab itu diilhamkan Allah. Tanpa kesalahan, sumbernya adalah Allah. Bagaimana engkau sebagai orang percaya dan saya menyikapinya, menerapkannya dalam hidup kita. Maka poin yang ketiga adalah aplikasi penerapan kehidupan orang percaya setelah dia tahu Alkitab tidak salah. Setelah dia imani Alkitab itu benar, up to date, sumbernya adalah Allah sendiri. Halo, maka yang pertama adalah percaya dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan sedikit pun pada Alkitab ini. Sebab Allah yang berfirman, Allah yang berjanji, dia juga yang menggenapi. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa menuturkan, memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Untuk apa saya dan saudara renungkan itu, gunanya apa? Supaya engkau bertindak dengan saksama, berhati-hati, tidak gegabah dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kemudian sebab kalau kita bertindak dengan seksama, bertindak dengan hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan jaya, akan beruntung. Itu kata Alkitab. Kita dipanggil sebagai orang percaya untuk berpegang teguh pada firman Allah. Serta tidak goyah
oleh berbagai-bagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itulah sebabnya setiap hari Minggu atau setiap saudara ibadah ada firman diberitakan. Bukan pelengkap ibadah, tetapi supaya setiap kita berpegang teguh pada kebenaran. Alkitab berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti kehidupan, air kehidupan adalah firman Allah. Engkau boleh mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak salah. Tapi jangan kau lupakan yang sifatnya kekal. Saudara-saudara, bagaimana orang percaya? Yang pertama berpegang teguh. Kedua, menggunakan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab memberikan kita arahan tuntunan dalam setiap aspek hidup kita. Baik dalam pekerjaan. Bagaimana engkau bisa bekerja dengan baik? Baca Alkitab, di situ Tuhan kasih tahu. Bagaimana engkau memperlakukan keluargamu, hai suami, istri, anak-anak, hai anak-anak terhadap orang tuamu. Baca Alkitab, di situ ada jalan itu. Bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan baik dan sesama? Alkitab memberi jawaban. Oh haleluya, itu sebabnya saya tidak akan pernah lemah. Tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah lelah capek untuk beritakan firman. Sebab aku tahu yang kuberitakan adalah kehidupan kekal. Bagaimana supaya manusia boleh hidup sesuai rencana Allah. Setiap minggu saya harus berjuang untuk mempersiapkan firman. Supaya saudara bisa mengerti, supaya saudara bisa memahami. Walaupun saya manusia yang tidak sempurna, saya tetap berkata Tuhan tolong. Supaya tidak ada satu kata pun, suatu kalimat pernyataan yang keliru, yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kalau suatu saat saya sadar ada kalimat yang salah kuucapkan, didengar oleh jemaat, maka saya berkata Tuhan, ampuni saya. Sebab ada kalimat yang kuucapkan dan itu salah. Tuhan ampuni keterbatasan saya. Selain menggunakan Alkitab sebagai pedoman, yang ketiga adalah membela dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dengarkan saya baik-baik sebelum saya akhiri khotbah ini. Kapan terakhir kalinya engkau beritakan firman kepada orang lain? Lewat cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Atau gosip saja yang terus engkau beritakan. Kalimat-kalimat yang tidak mendidik yang selalu engkau sampaikan. Hari ini mari kita bersama-sama berubah. Karena ada di tangan kita berita yang harus disampaikan kepada orang. Karena kita yakin apa yang tertulis di dalamnya, yaitu firman Allah. Kita harus siap untuk memberikan alasan bagi iman kita. Kenapa saya percaya Kristus? Kenapa saya percaya Alkitab? Saudara harus siap untuk memberi jawaban. Dan tidak takut untuk membagikan kebenaran itu kepada dunia ini. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Alkitab adalah firman Allah yang diilhami oleh Allah sendiri. Itu sebabnya tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Firman Tuhan tidak mengandung kesalahan.
Kalaupun dirasa salah, pemahaman kita yang salah, bukan firman itu. Dan Alkitab adalah pedoman hidup orang percaya. Pedoman hidup yang sempurna bagi kita yang masih ada di dunia. Oleh sebab itu saya ajak saudara bersama-sama hari ini. Ini doa saya. Saya rindu berdampak baik hari ini. Kebenaran ini. Karena engkau tahu sesuatu tentang Alkitab itu sendiri. Marilah kita semakin mencintai. Semakin giat membaca, merenungkan. Dan menghidupi firman itu setiap hari dalam hidup kita. Alasan-alasan ini yang mendorong saya untuk selalu beritakan firman setiap hari. Sudah bertahun-tahun kulakukan itu. Alasan ini yang mendorong saya. Supaya kita bersama-sama menghidupi firman itu. Dan jangan pernah ragu. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah enggan untuk membela kebenaran Alkitab dan membagikannya kepada orang lain. Cintai firman itu, terima firman itu, aminkan firman itu, hidupi firman itu. Karena Alkitab yang kita percayai hari ini adalah firman Allah yang tanpa kesalahan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan. Kami sangat bersyukur kami memiliki Alkitab firman Allah. Kami berterima kasih boleh ada di tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat para penulis Alkitab yang Kau ilhami. Bahkan bapak-bapak gereja yang sudah mengkanonkan Alkitab. Sehingga kami memiliki ada 66 kitab yang kami percayai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kami juga bersyukur untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang Tuhan pakai menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke dalam bahasa yang kami mengerti. Baik bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kami maupun bahasa daerah, bahasa ibu di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Dan proses penterjemahan Alkitab yang panjang yang tidak mudah itu sekarang sudah ada di tangan kami. Bahkan di zaman digitalisasi sekarang Tuhan, kami boleh memiliki Alkitab yang ada di handphone kami, yang ada di tablet kami. Tetapi seringkali kami abai, tidak begitu tertarik dengannya. Kiranya hari ini semua kami sadar, semua kami mau berubah, seperti pesan Tuhan kepada Yosua, untuk menuturkan, merenungkan siang dan malam. Sehingga kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami memang sadari banyak hal yang tidak dapat kami pahami di dalam ayat-ayat itu. Tetapi karena Tuhan sumbernya, Engkau dapat mengajar kami melebihi manusia mengajar kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur. Kami menyambut firman Tuhan Alkitab dan makin mencintainya dan mau menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.